أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali mengajar semua bisa jadi pengusaha karena seperti ngasih kuliah ya, ekonomi dan bisnis. Saya dari dulu pengen ngajar, pengen jadi dosen. Aduh, pemirsa ya, kita baca bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap saudara sudah ngejejak doa. Saudara sudah ngejejak riyadhah, saudara sudah ngejejak munajat. Kemarin kita belajar Asmaul Husna, saudara sudah ngejejak juga Asmaul Husna. Kalau saudara mulai dari kemarin lusa Asmaul Husna, berarti sekarang sudah masuk kepada Asmaul Husna yang keberapa tuh kalau kita boleh hitung? Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Al-Malik ya, dialah yang punya kekuasaan. Baik, kita bismillah, kita lanjutin, kita punya kajian. Ini pemirsa udah saya tulisin lagi yang baru. 8 prinsip dasar pengusaha. Ini saya ekstrak dari surah Ali Imran. Dari surah Ali Imran ayat 16 dan 17. Tentu saja secara ayat ini universal pemirsa ya, tidak bercerita tentang bagaimana seorang menjadi pengusaha. Cuman saya memakai logika ya tafsir untuk menjelaskan bahwa 8 prinsip dasar menjadi pengusaha ini saya ambil dari surah Ali Imran ayat 16-17. Nah, pemirsa yang belum mengikuti kajian ini dari awal tentu akan berpikir keras, akan bertanya-tanya, kenapa kok ini dijadikan dasar filosofi dari Ustadz Yusuf Mansur memakaikan 8 prinsip dasar pengusaha. Jadi dari ayat sebelumnya, dari Zuyyina linnasi. Ini kira-kira berarti ayat berapa? 15, 14. Ini ayat 14-nya. Allah menawarkan kepada manusia ya, ada duniaku loh. Aku punya dunia, aku punya kesenangan dunia. Punya kesenangan kehidupan yang kalau kalian mau, aku sediakan. Dan udah fitrahnya. Manusia itu senang sama itu. Sama rumah, mobil, apartemen, deposito, dan semuanya. Ini properti dunia ini disebut oleh Allah. Allah kasih tahu, ada yang lebih baik daripada dunia yang aku punya. Yang kalian tetap boleh merengkuhnya, mencarinya, memilikinya, menikmatinya. Yang ini apa? Akhirat. Dan sekaligus Allah memberi statement lewat surah Ali Imran ayat 14 dan 15. Dunia ini bisa didapat tanpa meninggalkan akhirat. Akhirat bisa kita dapat tanpa juga kehilangan dunia. Nah, langkah-langkahnya Allah beri. Siapa sih orang yang memiliki dunia dan dia juga memiliki akhirat? Langkah-langkahnya ada di 16 dan 17. Secara sistem agama yang sempurna adanya di 18. Di surah Ali Imran ayat 18 Allah kemudian mengatakan seperti apa? Mari kita lihat.
Ayat 18 ya pemirsa, tolong dilihat. 18-19 ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illahu wal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Islam sebagai tata ya kehidupan yang sempurna, di mana mengandung juga dasar-dasar prinsip saudara menjadi pengusaha. Nih, akhirnya kemudian syahidallahu annahu la ilaha illahu. Dan kalau sistem tata kehidupan ini tidak dipakai oleh manusia, rugi saudara. Bagaimana seorang tukang es bisa mencetak untung sampai 20 juta misalkan? Gak kepikir namanya. Tukang es, ya Allah ya Karim, modalnya jangan nyampe gopek, gak nyampe 500 ribu. How come? Bagaimana dia kemudian bisa mencetak billing sampai 20 juta? Ada dalam satu hari. Dalam kehidupan dia bisa seperti itu. Nih, syahidallah annahu la ilaha illahu. Ente punya keuntungan, gak mesti berdasarkan modal yang berapa. Gak mesti. Tapi kepercayaan saudara menjalanin ini, yang kemudian bisa membuat Allah menjatuhkan kemudian keuntungan yang melebihi jauh daripada modal saudara. Coba kita suruh yang mau lewat dulu. Nanti kita akan bahas ya tentang kaidah yang keenam ya. Kaidah yang keenam yakni al-qanitina, yakni taat. Supaya kemudian kita syahidallah bahwa memang Allah itu luar biasa, maha kaya, maha kuasa, maha menjatuhkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Tetap bersama Yusuf Mansur nanti di Wisata Hati Antv. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin pemirsa di kaidah yang paling saya senang, di antaranya adalah yang keenam nih, al-qanitina. Ya. Saya yakin ya, kalau saudara punya track record ya, orang yang senang sholat berjamaah di masjid, pasti akan ketemu orang-orang kecil yang tidak peduli sama dagangannya, dia peduli sama masjid. Pasti suka ketemu dah. Ada orang begitu kita sholat, kita keduluan sama tukang semir. Saya kadang-kadang ya kalau ketemu yang begitu tuh, saya suka kasih duit gitu. Pak, tolong doain saya Pak. Aduh Ustadz, masa saya yang doain Ustadz? Apa-apa, buktinya Bapak yang duluan ke masjid daripada Yusuf Mansur. Ya Pak Ustadz, doain sama dia, bla 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 bla. Saya bilang, Ustadz, Pak ini buat rezeki di rumah ya. Karena saya takjub itu. Ada orang, nah kalau kemudian ritmenya dia, ini yang dimaksud dengan al-qanitina. Al-qanitina apa sih? Taat bos, taat. Ente jadi pengusaha, baru jadi calon aja udah gak taat. Bagaimana ente bakal jadi pengusaha? Wah, bakalan dibebesin ya. Contoh, klien ente ngomong begini, Pak kita mau ngelihat kondominium yang Bapak bangun. Atau Pak kita bawa pemodal nih buat kondominium yang Bapak mau bangun. Pemirsa doain ya, saya lagi mau bangun apartemen. Di pesantren saya lagi mau bangun 3 tower. Kan kita belajar jadi pengusaha kan. Saya juga berdoa dong. Saya berdoa sama Allah, ya Allah saya pengen nih punya apartemen. Saya pengen jadi pengusaha apartemen, di mana apartemen ini dibeli sama siapa? Sama orang-orang yang pengen dibangunin bangun malam, yang pengen sholat subuh berjamaah bersama para santri-santri penghafal Al-Quran. Nah, syaratnya sebenarnya sederhana. Allah bilang, ente taat. Kalau ente taat, ente bakal dicinta sama Allah. Tapi kita belum jadi pengusaha aja udah gak taat. Nih, pemodal Pak, kita lagi bawa pemodal. Bapak bisa nggak jam 12 kita janjian? Ada apa dengan jam 12 bos? Jam 12 ada sholat zuhur. Allah nggak demen. Ente ketemu makhluknya mengabaikan sang khalik. Ente ketemu hambanya mengabaikan Allah sang pencipta. Nggak demen Allah. Belum ente berhasil, ente udah nggak taat-taat nih. Izin dan siap. Saya mau closing deal nih sama saya punya klien, sama saya punya nasabah. Jam berapa janjiannya? Jam 11. Sebagai pimpinan yang baik, pengusaha yang baik, owner yang baik, kita ingetin dong pasukan kita. Kalau nanti dia udah datang, terus berjalan nih,
ya, closingan berjalan sampai jam 12 kurang seperempat, ajak customer ente ke Allah, ajak sholat berjamaah. Ini dia al-qanitina, taat. Saya tidak mendetailkan ya, yang dimaksud dengan taat itu apa? Penuhin yang wajib, hidupin yang sunnah. Usahakan sholat tepat waktu, di awal waktu. Kalau perlu ente yang jadi owner, kalau perlu ente yang menjadi direktur, kalau perlu ente yang menjadi pemilik dari perusahaan ente yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, di belakang supervisor pada ribut. Bapak udah sholat. Jangan sampai ente jadi bos yang dilaknat sama Allah. Apa kata dia? Sholat gampang deh, sholat nomor 2 deh. Kita rapat dulu nih. Sholat maghrib bisa dijamak kok. Ini namanya bos kacau nih. Yang begini punya nih, nggak ada konitinnya. Kalau udah nggak ada konitinnya, nggak ada hak lagi kita hidup. Emang kita ngapain sih di dunia ini buat ibadah? Kalau kita bisa konitin, bangun subuh, ke masjid jalan, waktu duha, kita duha, punya karyawan, kita giring dia ke masjid, kita giring dia baca Quran, yang belum bisa baca, kita suruh dia ajarin baca, belajar baca, dan seterusnya. Saya janji ya, cerita tukang es ya. Makanya kita udahan aja dulu. Segmennya kita gedein di segmen yang ketiga, ya. Sampai ketemu pemirsa di segmen yang berikut. Tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Alhamdulillah kita kembali lagi di Wisata Hati Antv. Kita berdoa kepada Allah agar kita dikasih ilmu yang manfaat dan berguna. Amin. Saya menyarankan saudara menghafal surah Ali Imran ayat 14, 15, 16, 17, 18. 19. Nanti kalau ketemu saya pada saat off air benar-benar jadi dilaksanakan, apakah itu jalan santai, sepeda bareng, atau sekedar tausiah biasa, saya berharap di antara saudara ada yang kemudian mengacungkan tangannya. Ustadz, ya, ada apa? Saya mau setoran dong. Setoran apaan? Setoran surah Ali Imran, saya udah hafal tuh. Saya jadi guru bangganya, minta ampun. Pemirsa, ya, kalau sudah al-qanitina, sudah ente taat, ya, kita aja nih jadi karyawan nih. Kita rajin ya, nggak ada bolosnya, nggak ada makarnya, nggak ada nggak loyalnya. Terus kerjanya juga cakep. Di akhir tahun kita ada bonus. Nih lihat, ada tukang es nih. Dia rajin, sebelum subuh dia udah ke masjid, dia nyapuin masjid. Ya, dia ngepelin tempat wudhu. Begitu sholat, datang waktunya azan, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah tuh ya yang punya dunia. Berpikirnya nggak kayak kita. Kita kan kalau modal kita gope, paling banter kita untung berapa sih? Iya kan? Kita cetak billing 1 juta dah. Itu 1 juta udah top banget loh, modal gope untuk 1 juta. Rata-rata kalau modal GoPay kira-kira berapa yang normalnya? 10%, 20%-nya kan? Bangsa 600 apa 700. Kita nyimpen 200, 100 ribu. 100, 200 ribu. Tapi sama Allah, logika dunia nggak berlaku. Diuji sama Allah dengan cuaca. Jebret. Hujan, bang. Tapi tukang esnya dikasih redo. Tukang es yang lain maki-maki tuh. Waduh, gua dagang es, hujan lolo nih. Ini Tuhan kagak ngerti tukang es apa ya? Tapi tukang es yang satu ini, dia bilang, jangan ngomong begitu. Kita laku nggak laku bukan karena cuaca, tapi karena Allah. Mendingan lu banyakin tasbih. Banyakin sholawat, lagi hujan nih. Waktu hujan nih, doa nih dikabul. Iya sih, Ji, tapi nggak ada tapi-tapian. Lagi hujan nih, bagus. Yang satu ini dia, terus begitu jam 11 seperempat, 11.30, 11.45, hujan lagi gede-gedenya, dia berangkat dari tepian jembatan. Teman-temannya satu profesi nanya sama dia, mau kemana bang? Udah mau zuhur. Hujan gede banget. Apa dah? Ada Allah di situ, sayang kalau kita nggak datang. Wah, dia begini model. Gini. Waduh, kalau ada yang begitu nih, ini calon orang kaya nih. Calon orang kaya. Tapi siapa yang begitu? Kita baru jadi pengusaha gedean dikit aja, bukan gedean gede, gedean dikit. Capek dikit kita udah nggak ada ke masjidnya, nggak ada sunnahnya. Bahkan ada banyak pengusaha di negeri ini yang nggak kenal masjid kecuali Jumatan. Terjadi tuh, sorenya si abang pulang, di kantong duit cuma 5.000. Ya Allah, alhamdulillah ada 5.000. Bisa dah buat beli pisang goreng sama singkong gitu.
Begitu dia pulang, cara Allah macam-macam Ji. Cara Allah macam-macam. Baru selangkah, 2 langkah, 5, 10 langkah, alhamdulillah disenggol. Senggol sama apa ya? Sama pick up. Buak jatuh. Dari belakang ada sedan mampir. Dia turun. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Makanya jalan hati-hati, lihat-lihat. Ya emang ini salah saya. Kata si pick up sama si sedan ini, yuk kita bawa ke rumah sakit. Enggak, saya nggak apa-apa. Terus gimana nih dagangannya? Ya udah nggak apa-apa, udah begini nafsu saya nggak apa-apa. Apa katanya sedan belakang yang nggak ada judulnya? Kan yang nabrak yang pick up tuh. Tapi yang sedan berhenti. Apa kata si sedan? Ya udah Pak, saya ada rezeki buat Bapak. Kali aja ini bisa gantiin Bapak punya es yang hancur sore hari ini. Yang pick up bilang, nggak usah Pak, biar tanggung jawab saya. Enggak, ini rezeki saya kok. Dia balik ke mobil sedannya, dia ambil dia tuh. Dia ambil 2 ikat. 2 ikat tahu nggak lo? 2 ikat tuh 20 juta. Apa dia bilang? Pak, ini ada rezeki buat Bapak ya. Kita udah belajar kan konsep malaikat kan. Belum tentu pick up yang nabrak ini isinya orang. Belum tentu sedan yang ngiringin juga ini orang. Ini Allah aja udah pengen ngejatuhin. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illahu wal azizul hakim. Subhanallah. Al-Qanitina saudara. Nah, kita tutup kajian kita dengan kita baca lagi ayatnya pemirsa. Surah ya Ali Imran ayat 14, 15 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Sampai ketemu di pembahasan besok pemirsa. Pembahasan tentang al-munfiqina sebagai prinsip dasar yang ke-7, yakni sebagai seorang calon pengusaha atau seorang pengusaha atau siapapun dia profesinya, apapun pekerjaannya, hendaklah dia punya prinsip yang ke-7 ini, al-munfiqina, dia rajin kemudian bersedekah. Jazakumullah. Sampai ketemu lagi pemirsa di lain waktu. Mudah-mudahan saudara bukan cuma belajar, tapi mengamalkan apa yang kita pelajari bersama. Saya pun begitu. Bukan cuma saudara loh yang pengen jadi pengusaha. Saya pun pengen jadi pengusaha. Tentu saja yang saleh,
lagi memiliki amal soleh yang banyak, beriman, bertakwa, dan punya anak keturunan yang soleh-soleha, yang bisa membawa pasukan di belakang, kanan dan kiri, juga ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya agama dan ibadah. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Saya Yusuf Mansur, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.